Oke, baik. Kembali lagi sama saya Muhammad Ilham Firnanda. Kali ini saya akan menjelaskan tentang SFTP, SSH File Transfer Protocol. Nah, di sini dalam menjelaskan SFTP ini dalam mata kuliah Administrasi Sistem. Di sini saya juga tidak sendiri dengan dua anggota teman saya. Yang pertama ada Ahmad Fatur Rahman dengan NIM 212410102059. Dan yang kedua ada Muhammad Ridwan Mas Kur 21 dengan NIM 212410102044. Dan yang terakhir saya sendiri Muhammad Ilham Firnanda dengan NIM 212410102089. Nah, lanjut saja ke pengertian SFTP. Nah, pengertian SFTP itu sendiri kan singkatan dari SSH File Transfer Protocol. Kalau semisal diartikan itu kan protokol mengirim protokol file transfer menggunakan SSH gitu kan. Nah, apa sih artinya itu? Merupakan salah satu protokol yang digunakan dalam file transfer melalui internet. Nah, SFTP itu tergabung dari SSH dan FTP. SSH sendiri kan protokol transfer yang digunakan untuk mengontrol, memodifikasi server dari jarak jauh. Sedangkan FTP itu sebuah protokol internet yang memungkinkan untuk melakukan transfer file antar perangkat dalam satu jaringan yang menggunakan koneksi TCP/IP. Nah, SFTP itu menggantikan FTP karena memiliki semua fitur FTP namun lebih aman dalam transfer data dan lebih mudah untuk dikonfigurasikan karena eh, SFTP memiliki SSH. Dan yang selanjutnya, nah di sini menjelaskan bagaimana sih cara kerja SFTP itu sendiri atau SSH File Transfer Protocol. Nah, dari yang saya temukan, SFTP sebuah metode yang mampu melindungi website dari berbagai ancaman digital. Nah, di mana hal tersebut tentunya tak lepas dari peran SSH itu sendiri. Nah, SSH sendiri kan suatu protokol yang membuat dua perangkat gitu kan bisa berkomunikasi secara aman menggunakan bahasa tertentu. Yang nantinya SSH sendiri itu menginskripsi eh, data yang dan mengubahnya menjadi kode-kode unik yang hanya dimengerti oleh klien. Sehingga tragedi yang tidak diinginkan seperti kebocoran data ataupun eh, teretas gitu kan, itu akan terhindari. Nah, SFTP itu dapat diinisiasi melalui CMD atau GUI. Nah, GUI itu sendiri yang sering dipakai, contohnya Putih dan FileZilla. Dan yang selanjutnya, nah, dari tadi kan kita menjelaskan tentang SFTP dan FTP. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan FTP dan SFTP. Nah, yang pertama yang saya temukan, FTP itu mengontrol jaringan yang digunakan untuk bertukar file melalui jaringan TCP atau IP. Nah, sementara itu SFTP, SFTP, mohon maaf, adalah protokol jaringan yang memungkinkan akses file, transfer, dan manajemen melalui aliran data. Nah, untuk yang kedua, FTP itu tidak menyediakan saluran keamanan apapun untuk mentransfer file antara host. Namun, SFTP itu memilikinya. Dan yang ketiga, FTP dapat diakses secara anonim dan dalam banyak kasus tidak dienkripsi. Sedangkan SFTP adalah protokol yang selalu mengenkripsi data. Dan yang terakhir, nah FTP itu membuat koneksi menggunakan kontrol pada port TCP itu 21. Nah, sedangkan SFTP adalah protokol yang mentransfer file di bawah koneksi aman milik protokol SSH antara klien dan server. Dan untuk selanjutnya ada manfaat, lalu juga siapa sih ya eh, untuk selanjutnya ada manfaat dan kekurangan SFTP itu sendiri. Nah, yang pertama yang saya temukan
Manfaat dari SFTP yaitu yang pertama, aktivitas transfer yang dijamin selalu aman. Yang kedua, pengaturan sandi atau data file tidak mudah dibaca oleh pihak asing. Karena poin 1, poin 2 itu kan merujuk pada SSL-nya itu sendiri. Karena SSL sendiri kan mengenkripsi data. Sehingga data yang ditransfer itu selalu aman karena tidak bisa dibaca oleh pihak asing, gitu. Dan yang ketiga, memastikan pihak yang melakukan akses ke server bukan sebuah ancaman. Yang keempat, memeriksa keaslian dan sumber data. Dan yang terakhir, memenuhi syarat keamanan dari undang-undang internasional seperti SOX, investor, keuangan, HIPP untuk bidang medis dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, selain manfaat, SFTP itu juga memiliki kekurangan, yaitu pengoperasiannya itu sedikit lebih rumit dibandingkan FTP itu sendiri. Karena SFTP itu membutuhkan lebih banyak teknis. Gitu. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai siapa saja pihak yang membutuhkan SFTP. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Mastur dengan NIM 2124 10 10 20 44. Jadi di sini ya, siapa saja yang membutuhkan SFTP. Nah, karena kan dari website ataupun data-data yang penting itu kan perlu banget nih yang namanya SFTP supaya yang namanya oknum atau hacker-hacker yang jahat ya itu supaya data kita atau website yang diluncurkan itu aman dari serangan cybercrime gitu yang anggapannya ya. Oke, langsung aja kita siapa saja sih yang membutuhkan SFTP? Yang pertama yaitu adalah online shop. Seperti ya sebut saja seperti Tokopedia, Shopee dan lain-lain ya. Karena alasannya ada berbagai proses transaksi yang membutuhkan data personal customer seperti namanya, seperti alamat, nomor telepon, bahkan emailnya. Nah, itu kan juga perlu dienkripsi ya. Dan data rekening dan lain sebagainya. Lalu yang kedua di sini adalah instansi keuangan seperti kita sebut seperti bank-bank maksudnya bank BRI dan jenisnya ataupun OJK gitu ya karena banyak menyimpan keuangan dari customer. Yang ketiga yaitu firma hukum. Nah, website dari firma hukum memerlukan pengawasan ketat agar file-file penting, surat perjanjian, dan salinannya tidak bocor ke sembarang oknum. Keempat, ada production house yang merupakan pendistribusian film secara digital harus aman agar tidak mudah dibajak. Lalu yang kelima, ada perusahaan IT. Perlu adanya perlindungan sistem agar jauh dari serangan hacker dan cybercrime lainnya yang tentu saja akan lebih aman dengan cara menggunakan SFTP. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amit Agrama. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Cara menggunakan SFTP diikuti. Pertama, buka putih. Kemudian masukkan hostname-nya, kemudian port. Setelah itu klik save. Kemudian buka CMD di window, terus klik command PSFTP. Setelah itu masukkan password. Di sini bisa dilihat sudah bisa terhubung.
Kemudian selanjutnya cara menggunakan SFTP di Ubuntu. Ketik SFTP, username, terus masukkan host address-nya. Ketik yes, kemudian masukkan passwordnya. Bisa dilihat di sini sudah terhubung ke servernya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.